Halo, ketemu lagi. Aku Reni. Di video kali ini aku nggak akan bahas dulu tentang review sebuah buku, tapi aku akan ngasih informasi buat kamu yang suka baca tentunya, yang bisa mengunduh dan meminjam buku-buku elektronik atau e-book. Aplikasi ini bernama iPusnas. iPusnas ini milik Perpustakaan Nasional Indonesia dan bisa di-download serta dipinjam buku-bukunya secara gratis. Oke, tanpa lama-lama aku akan kasih tahu gimana caranya ya. Oke, teman-teman, di sini aku akan nunjukin gimana caranya untuk mendapatkan aplikasi iPusnas. Jadi teman-teman tinggal search di Play Store. Kalau misalkan OS yang teman-teman gunakan itu adalah Android, nanti di sini tinggal diketikkan iPusnas. Cari yang logonya bintang dengan warna hijau dan biru. Setelah itu silahkan diinstal di handphone masing-masing dan kita akan open aplikasinya. Nah, begitu kita masuk ke aplikasi iPusnasnya, teman-teman, hal yang pertama harus dilakukan adalah login terlebih dahulu. Caranya, nah tadi ada garis 3, karena aku sudah login, jadi sudah ada namaku di sana. Tapi kalau misalkan teman-teman belum login atau baru pertama kali, nanti tinggal di situ masuk aja gitu ya, login gitu. Nah, loginnya itu tinggal daftarkan alamat email dan juga setting password. Setelah itu, kalau sudah selesai terverifikasi, nanti akan masuk ke halaman utama seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cari buku apa, tinggal klik search, nanti ketikkan judul bukunya atau misalkan kategorinya gitu ya, pokoknya apapun yang teman-teman mau cari. Misalkan aku mau cari novel yang lama nih, novel waktu aku zaman SMA, Dea Lova, kita go. Nah, kita muncul, oke, kita klik. Nah, buku ini tersedia nih, ada 2 kopi yang bisa kita pinjam. Kalau misalkan untuk buku yang tidak bisa dipinjam, tulisannya itu bukan borrow atau pinjam, melainkan menunggu, jadi kayak waiting list gitu untuk mendapatkan downloadan dari buku yang kita inginkan. Nah, sekarang kita karena ini sudah bisa dipinjam, langsung saja kita klik borrow, oke, dan kita tunggu sampai bukunya terdownload. Sebelumnya ada konfirmasi dulu ya, yes, oke, dan download. Nah, kita sambil nunggu download nih, kita bisa cek sinopsisnya gimana, bisa cek juga review dari orang-orang yang sudah membacanya, atau kita sendiri bisa menulis review nanti kalau sudah selesai. Nah, ini komen-komen review-review yang sudah membaca buku Dea Lova. Terus, nah di sini ada ISBN dan sebagainya. Pokoknya kita nunggu sampai buku ini terdownload 100%. Udah bisa kita read, tinggal kita klik read dan tada, bukunya sudah bisa kita baca. Lihat, wow, gampang banget kan caranya. Nah, oke, bisa kita zoom kalau kurang begitu kelihatan. Nah, misalkan kita udah nyampe halaman 12 nih, tapi ternyata kita ada keperluan dulu, kita bisa back dulu. Oke ya, kembali dulu. Nah, atau misalkan di close. Terus kita mau baca lagi, kita tinggal buka lagi iPusnasnya. Nah, terus kalau mau lihat buku yang sudah tadi kita pinjam, teman-teman silakan buka di bookshelf-nya atau rak buku sebelah kanan yang bintang tengah ini ya. Nah, ini bookshelf. Jadi buku-buku yang kita pinjam, terus kita klik lagi bukunya dan akan kembali ke halaman terakhir yang kita baca. Jadi nggak usah ingat-ingat aku tadi sampai halaman berapa. Enggak, jadi sudah langsung otomatis terbuka di halaman terakhir yang kita baca. Oke, terus gimana nih kalau misalkan ternyata kan di iPusnas ini dikasih waktu 3 hari nih peminjamannya, tapi ternyata setelah 3 hari itu karena mungkin teman-teman sibuk atau misalkan memang ada keperluan yang lain, ternyata tidak tamat nih, belum selesai baca bukunya dalam 3 hari, itu bisa diperpanjang lagi. Tapi kalau misalkan sebelum 3 hari udah mau dikembaliin, itu bisa nih, tinggal diklik yang titik 3 terus return. Tapi untuk kembalikan ini harus minimalnya itu 1 kali 24 jam dulu baru buku itu bisa dikembalikan ya. Jadi kalau misalkan sekarang pinjam terus sekarang aku mau balikin, itu nggak bisa, karena harus 1 kali 24 jam baru buku itu bisa dikembalikan. Nah, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini. Oke deh,
Nanti kalau mau cari yang lain boleh tinggal search aja judul bukunya. Oh ya, satu lagi, untuk Ipusnas ini maksimal peminjaman bukunya itu 2 buku ya, 2 buah buku per harinya. Jadi kalau misalkan sudah 2 buku yang dipinjam pada hari ini, teman-teman tidak bisa meminjam untuk buku yang ketiganya. Jadi harus menunggu besoknya dulu baru bisa pinjam lagi. Aplikasi ini kalau buatku sendiri sangat membantu ya, karena kita bisa meminjam sekian banyak judul buku yang ada di Perpustakaan Nasional Elektronik itu. Dan lagi, kalau kata aku juga ini menguntungkan juga karena bisa dipinjam secara gratis. Oke. Nah, untuk waktu peminjamannya per judul itu dikasih maksimal selama 3 hari. Tapi teman-teman bisa memperpanjang kalau misalkan memang belum selesai membacanya, ataupun kalau misalkan sebelum 3 hari teman-teman udah selesai membaca buku tersebut, teman-teman bisa langsung kembalikan dan bisa meminjam lagi yang lain. Tapi karena mungkin banyaknya antusiasme yang pinjam suatu buku, yang apalagi sampai buku itu lagi hype banget, mungkin teman-teman memang harus pertama cepet-cepet. Kedua, kalaupun misalkan memang nggak kebagian kopiannya, teman-teman harus sabar menunggu ya untuk meminjamnya. Terus selain itu juga dari kelebihannya, kalau kelebihannya sih itu tadi ya, kita bisa pinjam beribu-ribu judul buku yang ada di sana, mungkin bukan fisik ya, mungkin kopiannya, dan juga dengan genre yang berbeda-beda. Kalau misalkan teman-teman suka fiksi, di situ ada genre fiksi. Kalau misalkan teman-teman cari buku kuliah, di sana juga ada. Pokoknya tinggal di search aja di tab kolom untuk mencarinya. Nah, kalau misalnya dari segi kekurangan sih, menurut aku sebagai pengguna ini lebih ke kayak interface dari aplikasinya. Tapi ya sejauh ini sih sebenarnya sangat mudah digunakan gitu. Hanya mungkin terlihat sedikit tidak begitu menarik, tapi kan kita kesana itu bukan untuk melihat interface-nya ya, kita kesana tujuan untuk meminjam bukunya. Nah, yang penting isinya itu yang kita harapkan lebih diperbanyak lagi koleksinya. Untuk koleksinya sendiri sih sebenarnya beragam, ada yang buku lama, ada yang buku baru juga. Cuman ya itu tadi, kalau misalnya untuk buku baru biasanya itu waiting list-nya itu cukup banyak, jadi cukup kesabaran dan cukup harus mengecek setiap hari mungkin ya di aplikasi Ipusnas apakah buku tersebut sudah bisa dipinjam atau belum. Nah, teman-teman, itu informasi yang bisa aku dapatkan di video sekarang. Mudah-mudahan membantu. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang sedang kesulitan mencari buku-buku, atau misalkan sedang ingin beralih dari buku fisik ke buku elektronik, bisa di-download aplikasi Ipusnasnya dan cari buku yang teman-teman inginkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.